warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebuah bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan suci Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini masih bersama saya Tisa Carolina selaku pembawa acara. Dan nanti saya juga akan ditemani oleh para narasumber ataupun bintang tamu kita yang akan memberikan ilmu serta silaman rohani bagi kita semuanya yang tentu saja manfaatnya besar sekali buat kita, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah jurus menghadapi kehidupan, dan untuk itu telah hadir bersama kita hari ini yaitu Bapak Dr. Thohirin Sanmiharja SHI MPDI yang akan membahas lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini. Seperti biasa, saya akan bacakan sedikit terlebih dahulu profil tentang beliau ya. Beliau adalah Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan juga beliau ini seorang pelantun dan juga pencipta lagu-lagu religius. Untuk itu, mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, senantiasa sehat, rahmat dari Allah SWT. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah masih sehat, masih bugar sehat ya sampai hari ini. Mudah-mudahan terus lancar puasanya sampai selesai Ramadan ya Pak Ustadz ya. Amin. Setelah kemarin kita sudah membahas tema-tema yang luar biasa ya kan ya. Hari ini kita bahas lagi temanya juga luar biasa. Ini agak-agak sedikit mau belajar silat atau gimana nih Pak ya? Ada jurusnya ya. Ada jurus-jurusnya nih ya. Tapi ini jurusnya jurus berbeda ini kan ya. Ini adalah jurus menghadapi kehidupan gitu ya kan ya. Emang kita kalau hidup itu ada jurusnya nih Pak Ustadz. Terus yang juga kepengen kita tahu nih Pak Ustadz ya, emang tuh urgensi dan hikmah sholat terutama di bulan Ramadan ini nih, karena kan kita tahu katanya kan segala sesuatu di bulan Ramadan ini katanya dilipat gandakan gitu ya. Nah makanya kita mau tahu nih urgensi dan juga hikmah sholat terutama di bulan Ramadan ini seperti apa, terutama yang tadi Pak Ustadz bilang nih jurus-jurus untuk kehidupan itu seperti apa, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Tisa, pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehat zahir kita, mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Baik Mbak Tisa, saya masih ingat tema saya pertama saya di Bamusi TV ya, itu waktu itu membahas Google Map kehidupan, betul ya. Saya mengutip surat Al-Baqarah sebagai starting point ya, hudal lil muttaqin, di sana bahwa kita hidup itu harus mendapat guide dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan saja pemirsa semuanya supaya kita mudah mengingatnya ya. Ada linearnya ya. Betul ya. Jadi di awal-awal Al-Qur'an juga tentu saja ini surah yang pasti sudah kita hafal, suratul Baqarah di awal, tapi ya kalau semuanya panjang sekali mungkin jangan yang hafal ya. Di awal-awal ini sudah pasti hafal, karena kalau sudah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, pemirsa yang ikut ngaji dengan saya waktu itu kita sampai di sini. Selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, segitu saja kita ngaji. Ya, sedikit dapat sedikit kita progres, berlatih untuk mengamalkan gitu ya, memperbaiki diri. Jadi di ayat kedua ini pemirsa yang dirahmati Allah, di situ ada yu'minuna bil ghaib. Kemudian ada poin tadi yang ditanyakan Mbak Tisa yang kita akan kupas lebih banyak di sini, wa yuqimunas shalah, dan di situ pilarnya adalah mendirikan sholat gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali hubungannya dengan hadis qudsi yang pernah kita kupas di episode yang lalu,
bahwa salah satu metode ya from our God, Allah Almighty, langsung dari Allah ya. Allah adalah the best trainer, the big and bigger and the biggest ya. Jadi Allah ini sudah kalau sudah konsep dari Allah itu sudah given, sudah pasti luar biasa. Ya kan, tapi kadang-kadang kita masih nomor dua kan. Tak terbantahkan istilahnya ya kalau dari Allah ya. Makanya disebut hukum Allah ya. Jadi bukan teori Allah gitu. Kalau sudah hukum ya pemirsa sekalian, itu sudah qat'i, sudah pasti, datanya sudah valid semua. Kalau kita penelitian itu baru teori bisa dibantah dengan teori. Tapi kalau sudah established for the long time, very long time, dan itu sebagai kebenaran, namanya hukum. Nah, yang kita bahas hadirin sekalian, pemirsa sekalian, ini adalah hukum Allah, ketetapan Allah yang tingkat risetnya itu bukan hanya data-data yang dihimpun dari survei apa-apa gitu ya. Ya, kadang-kadang survei sesuai pesan siapa. Nah, titipan bukan. Ini Allah sudah bukan hanya survei lagi, tapi sudah tahu yang awal dan yang akhir, yang rahasia dan yang zahir. Jika Allah berfirman, maka itu sudah satu kebenaran yang sangat valid, super valid gitu ya. Nah, mari inilah saya ingin mengawali supaya kita pay attention so much to this Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah informasi yang luar biasa, yang super valid ya, bukan hanya valid ya, tapi super valid. Disebut mutawatir gitu ya, disebut qat'i mutawatir. Nah, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada satu tips ya, lanjutannya di mana kita tadi itu yang bagian pertama yu'minuna bil ghaib, saya kira ini hubungan erat dengan yang topik saya pertama karena itu bicara iman ya. Iman, bagaimana kita ada perasaan iman yang besar. Nah, kita beranjak yang kedua karena yang ini sudah dibahas. Wa yuqimuna shalah. Nah, ini sholat. Nah, mari mudah-mudahan setelah kita bahas ngaji hari ini kita tahu hebatnya sholat ya. Enggak, sholat udah biasa. Oh, bukan ya. Nah, tahukah pemirsa semuanya? Oke ya. Jadi sholat ini luar biasa. Saya akan mengawali dari seperti ini. Kenapa judul kita adalah jurus menghadapi kehidupan? Ya, memang inilah yang mau kita pelajari. Ini adalah sebuah tips dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah konsep ya super valid. Bagaimana kita menghadapi ini hidup yang lebih sering kita merasa lebih banyak rumitnya daripada mudah. Betul sekali. Betul ya? Kadang orang berpikir begini. Saya bakal bahagia deh kalau saya sudah ini sudah itu. Kalau teorinya. Kalau saya sudah dapat ini, semua bahagia. Kalau saya sudah selesai pendidikan saya yang sekian, saya bakal bahagia. Kalau saya sudah dapat jabatan ini, saya bakal bahagia. Atau materi sekian bakalan bahagia. Nah, ya? Betul. Tapi ternyata gitu ya, kan enggak juga. Jadi si problem hidup itu, masalah hidup itu seperti bayang-bayang. Ya betul ya? Nempel terus, selalu ada. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya akan seperti ini, jika sudah seperti ini, itu nggak pernah selesai. Oh, saya akan memperbaiki diri kalau sudah seperti ini, nggak pernah juga, karena memang selalu ada, gitu ya, selalu ada seperti itu. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, salah satu kekeliruan kita, ya, adalah kita mencoba untuk menyelesaikan yang di luar. Yang di luar diri kita nih kan banyak. Yang di luar itu apa? Kebutuhan, oke. Keinginan, kadang lebih banyak keinginan daripada kebutuhan ya. Keinginan itu terus volumenya tidak terbatas, unlimited ya, itu. Nah, kita mau selesaikan tuh semuanya. Oh, kamu selesaikan ini, ada lagi, saya mau selesaikan ini, pendidikan anak, ada terus. Belum lagi di kanan kiri yang orang ini saya pengen ini, itu terus seperti itu. Nggak beres-beres ya Pak Ustadz ya. Apa kesimpulannya jika kita berpikir ingin menyelesaikan itu yang di luar sebagai dasar daripada kita mungkin bahagia, mungkin kita kemudian dekat dengan Allah, mungkin kita nanti merasa disitulah saya ingin memperbaiki diri, maka tidak akan pernah sampai, karena pada kenyataannya di sekeliling kita itu tidak pernah selesai. Kalau begitu caranya ya pemirsa sekalian,
Artinya apa? Artinya hidup kita sebenarnya didikte, didefinisikan oleh sesuatu yang dari luar, ya kan? Jadi artinya kita tuh sebenarnya tidak memiliki diri kita ya. Kita didikte oleh orang lain, didikte oleh harta, didikte oleh jabatan, didikte oleh rasa ingin terkenal, terus dihantui terus. Tanya deh, yang sudah dapat seperti ini apa saya? Enggak. Dia seperti orang berperang terus menerus. Nggak ada puasnya ya, Ustadz ya. Saya akan buktikan bahwa saya ingin lakukan ini, saya bisa raih jabatan ini. Terus pembuktian demi pembuktian tidak akan selesai. Tanya aja, jabatan yang sudah seabrek begitu, dia tetap masih ada seperti ada musuh-musuh kehidupan. Terus ada gitu ya. Di satu sisi memang itu untuk mengimprove diri kita ya, tapi di satu sisi kita nggak berujung hidup ini ya, galau sehingga alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalian selalu terus mengurusi yang seperti itu, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Serem banget ya Pak Ustadz. Itulah. Jadi kekeliruannya apa? Selalu ingin menyelesaikan yang di luar. Jadi yang benar adalah bagaimana? Menata yang di dalam. Gitu. Aduh. Jadi kita harus menyelesaikan yang di dalam, bukan yang di luar. Ya? Kesalahannya adalah kita selalu menyelesaikan yang di luar terlebih dahulu, tapi belum selesai sama yang di dalam. Kalau kita berperang nih, tinju kan, misalnya pemain bola gitu ya. Iya. Maka kita selalu fokus pada musuh, pada lawan, ya kan? Selalu fokus pada lawan, lupa pada diri kita. Jadi jurusnya nyerang terus jurusnya, nggak ada pertahanan. Tahu sekarang masalahnya ya. Jurus kita di dalam menghadapi hidup adalah jurus menyerang, terus menerus menyerang yang ini, menyelesaikan yang ini, terus nggak berujung. Kita lalai untuk membangun pertahanan diri, gitu ya. Jadi kita diombang-ambing. Kalau sudah main tinju nih, wah sekarang udah nggak tinju lagi ya, nggak pakai sarung tangan. Itu kita udah fokusnya pada lawan. Akhirnya emosi terpancing, gerakan nggak karuan, kebobolan itu gawang kalau main bola. Kalau tinju udah pukulan mendarat. Nah ini ibaratnya pemirsa, kita ibarat menghadapi musuh nih, ibarat tinju lah ini ya. Hidup ini umpamanya seperti tinju. Ini udah terkapar kita, ya kan? Mari setelah ini kita bangkit. Karena ada yang salah. Apa yang salah? Yang salah kita fokus pada musuh, tidak peduli pada konsentrasi dalam membangun pertahanan. Oke ya? Jadi yang mau kita bahas sekarang ini, jurus itu bukan jurus menyerang, tapi jurus pertahanan. Waduh, tar dulu, sabar dulu pemirsa Musik TV, ya kan? Pemirsa Musik TV, sebelum kita lanjutkan ya perbincangan kita dengan Bapak Dr. Tahir Insan Mihar JSH MPDI ya, karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih ya. Jangan lupa pemirsa Musik TV untuk share, subscribe, like, juga komen di YouTube channel Musik TV. Tapi sebelumnya kita akan ajak untuk bisa melihat cuplikan berikut ini. Jadi pemirsa Musik TV jangan kemana-mana. Pemirsa Musik TV masih bersama saya Tisa Karyana dan juga narasumber kita Bapak Dr. Tahir Insan Mihar JSH MPDI dengan tema yaitu jurus kehidupan.
Tadi udah dikasih tipsnya ya. Kalau biasanya jurus kehidupan kita adalah menyerang lawan-lawan kita, ya kan, menyerang keluar karena kita banyak tuntutan dari luar. Tapi tadi tuh udah dikasih juga tuh caranya, bahwa sekarang harus kita fokus sama diri kita. Fokusnya adalah bertahan, menyelesaikan dulu, bertahan di dalam diri kita. Nah, ini dia nih ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, tadi udah dari awal udah dikasih tahu bahwa sholat itu adalah yang paling utamanya. Tadi Pak Ustadz bilang ada sholat adalah jurus tinggi yang diajarkan oleh Allah dalam menghadapi kehidupan. Nah, terus relevansinya ini gimana nih untuk kehidupan kita? Bertahannya bagaimana? Terus kalau seandainya kita mau menghadapi musuh-musuh kita dengan bertahan, gimana cara ngelawannya Pak Ustadz? Coba silakan Pak Ustadz dikasih tahu sama kita tipsnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada ya. Jadi ini yang mau kita share ya, yang mau kita share untuk pemirsa semuanya, untuk diri saya juga, untuk belajar ya. Jadi disitulah inti daripada konsep yang diajarkan Allah, wa yuqimunas shalah. Kenapa the first one ya, kita harus sholat itu, betapa pentingnya itu ya, betapa pentingnya. Kalau saya hendak memberitahu kepada jamaah sekalian, pemirsa semuanya, dengan teori-teori normal gitu, maka pada intinya yang harus di-maintain adalah mentality kita ya kan. Anda harus maintain mental. Kalau Anda ikut training motivation for success ya, misalnya ya, everything lah yang kayak gitu-gitu ya, untuk mengimprove diri sendiri, atau mungkin Anda pernah ikut ke salah satu perusahaan, paling enggak, mohon maaf, multi level pokoknya, di situ keren loh. Kerennya apa? Banyak motivasi. Ya, saya pernah itu. Banyak motivasi yang di sana dimulai daripada membangunkan mentality. Bukan dimulai dari luar ya, karena yang harus dibangunkan dari kita. Yang tadinya saya malu, begitu ikut training sekali, kemudian 2 kali, 3 kali, besoknya saya berani untuk jualan kopi, maaf, jualan ini. Kenapa? Karena yang dalam mentality kita sudah berubah ya. Saya jual kopi ini, nitip kopi di warung, berani saya dulu, malu umpamanya ya. Oh, saya mau jual ini, berani, karena dalam pikiran saya nggak lagi kopi ya, masa depan. Ininya udah berubah ya. Itu konsep umum ya. Muslim, non-muslim, semuanya, everyone pasti pakai konsep ini. Tapi kalau kita mau ajarkan ini, betapa tidak mudahnya. Mungkin orang-orang tertentu bisa nangkep itu, atau mungkin punya kesempatan untuk mengikuti training macam ini gitu ya. Tapi kita ingin untuk semua orang sih yang bisa melakukan, yang mudah, kalau perlu nggak usah berpikir. Enak banget ya. Kalau perlu nggak usah mikir yang rumit-rumit, nggak usah baca buku-buku yang sulit-sulit gitu ya. Jadi everyone lah can do it gitu ya, kira-kira. Jadi ada nggak ya yang seperti itu, ya kan? Maunya gitu, simple, tapi kemudian itu dengan sendirinya bekerja membangun energi yang for all. Jadi kita selalu ingin dapat clue-nya. Jadi yang banyak kita ingin, sebenarnya simpelnya apa sih, gitu ya. Kalau di pesantren ada namanya mukhtasar, ringkasan. Kitab yang gede diringkas resume ya, jadi kecil. Nah ini resumnya apa? Wa yuqimunas shalah. Jadi kuncinya ada di sholat itu. Sholat itulah formula yang sangat sederhana tapi luar biasa. Kalau saya mau bilang jurus ya, pemirsa yang dirahmati Allah semuanya. Jadi sholat ini ajaran tertinggi tapi diajarkan yang pertama. Dan kepada anak-anak kecil semuanya ya, kepada orang yang terdidik, mohon maaf ya, atau yang kurang terdidik dalam tanda kutip ya, seperti itu bisa melakukan. Jadi kalau kita pikir itu jurusnya itu tertinggi itu buat satu, tertinggi tapi diajarkan yang pertama, bayangkan. Dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, inilah kunci daripada kita berlatih tentang jurus komplit menghadapi hidup. Jadi Anda perhatikan pose-pose sholat ini adalah sebenarnya ritme hidup. Jadi kalau kita bisa kupas banyak ya, misalnya kalau kita lihat dari aspek ritme geraknya itu dia, kalau kita ambil sehari semalam itu dipatah menjadi 5 kali ya. Sehari semalam saudaraku sekalian kaum muslimin itu kita dipenggal 5 kali ya. Tidak boleh flat. Yang membuat kita stres
adalah hidup tidak istirahat. Betul. Flat. Ya. Siang malam flat. Saya istirahat. Anda istirahat tapi jiwa Anda nggak istirahat. Sholat itu maunya adalah istirahat jiwanya. Jadi begitu masuk waktu sholat subuh berjalan ke zuhur itu titik. Jadi kalau ini kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada 5 titik ya, 5 titik. Stop, break di situ ya. Don't think everything ya. Jadi di situ kosong, memang harus zero. Jangan mikirin apa-apa gitu ya. Only Allah. Nah, di situ Allah, titiknya Allah. Nah itu kita istirahat fully itu. Lalu apalagi, jadi gitu. Bayangkan kalau Mbak Tisa baca kalimat dalam bahasa Indonesia itu 1,5 halaman aja ya, di situ nggak ada titik, bayangkan. Capek banget. Itulah hidup. Juga hidup itu dipatah menjadi 5 kali dalam sehari semalam, saudaraku. Supaya kita nggak capek, itu ritmenya. Di situ ada gerak, diam, gerak, diam, gerak, diam. Tumanina ya. Kalau nggak ada tumanina, sholat nggak sah. Jadi harus break, gerak lagi, berpikir break. Breaknya Tuhan, breaknya Allah itu. Jadi selalu ada tumanina, ritmenya gitu. Jadi sholat itu ritme hidup. Ya. Yang saya jelaskan, kalau kita mau bagus lagi, tentu dalam kalimat hidup ini nggak hanya titik kan? Iya. Beri apa lagi? Ada koma, ada titik. Ada tanda tanya, ada seru. Sebelum sholat zuhur dikasih koma dulu. Sholat 2 rakaat sebelum zuhur ya. Itu koma titik. Jadi betul, memang sholat itu ritme hidup yang mengingatkan kita bahwa kita selalu move on, jadi selalu berubah. Satu. Yang kedua, bahwa kita harus menjadi saksi waktu dalam sholat itu. Harus menjadi saksi waktu. Dipastikan seorang muslim itu pada saat ada pergantian waktu itu dia dalam kondisi sadar. Jadi karena itu adalah momen sangat penting. Ya. Kalau kita nggak sadar dengan momen pergantian waktu, kita akan lose. Makanya ada peringatan tahun baru, mungkin hikmahnya itu ya. Anyway, mungkin dengan cara yang baik kan, itu ada hikmahnya supaya kita ingat. Nah, padahal nggak hanya tahun baru, waktu baru dalam sehari itu, sehari semalam ada waktu-waktu baru yang kita pada saat berganti itu harus sadar. Dari gelap ke siang, subuh, kita harus stay di situ. Kita tahu perubahan waktu itu. Kalau kita nggak tahu perubahan itu, maka kita gagal. Kalau nggak percaya, coba aja tidur terus, flat, bangun jam 9 pagi. Masya Allah. Bingung dia. Ya, ini jam berapa gitu ya kan? Lagi tidur, tahu-tahu udah jam 9 kan? Bukan malah, ayo cepat-cepat ini udah, enggak, tidur lagi. Atau di perbatasan waktu yang sangat ini di asar ke maghrib. Makanya nggak dilarang tidur kan? Nggak boleh. Makanya kenapa? Karena begitu ada perguliran waktu, kita dalam kondisi tidak sadar itu confused. Jam 9 malam bangun, tidurnya jam 3 sore. Bingung, ini ngambil tas berangkat kerja mungkin. Ya, confused karena kita nggak menjadi saksi waktu. Kalau kita regularly sadar bahwa kita sholat itu hadir menghadapkan diri kita pada Allah, maka kita senantiasa menjaga itu pergantian waktu. Itu ya, itu baru dari sisi ritme peletakan daripada waktunya. Belum lagi kalau kita melihat geraknya, perhatikan geraknya. Geraknya itu kita sholat itu geraknya itu ada orang yang mengatakan sholat itu an easy yoga gitu ya. Seperti yoga yang ringan gitu. Geraknya ada gerak, ada pengucapan, ada konsentrasi, itu mix, itu semuanya itu dia berarti gitu ya. Jadi jurus pertama, maaf saya mengibaratkan sholat itu supaya diimajinasi kita itu gampang. Tapi jangan terus pas sholat, saya latihan jurus. Tapi mirip-mirip ya, sebenarnya kita sedang itulah gerak hidup, mengendalikan hidup. Ini kan sedang mengendalikan energi semesta. Kita menempelkan jiwa kita dengan Allah. Ini adalah salam pembuka kita bertemu dengan Allah. Kalau saya sih membayangkan kayak friendly banget ya. Salamnya begini ya, Allah itu. Kalau kata anak zaman sekarang, kalau kata anak ini kayak tos sama Allah gitu ya, istilahnya ya. Ibaratnya gitu, jadi sangat dekat. Jadi ini adalah gerak pertama gitu ya, dan seterusnya. Dan semua gerak itu adalah gerak-gerak yang untuk membangun konsentrasi jiwa. Kalau di dalam silat itu mungkin
kuda-kudanya, kuda-kuda hidupnya. Kita sedang membangun yang di dalam nih, sedang menguatkan yang di dalam. Jadi kalau yang di dalam sudah kuat, musuh insya Allah. Tapi kalau yang di dalam itu sudah rapuh, jangankan musuh yang hebat ya, musuh yang biasa aja sudah goyang kita. Ini sudah rapuh kita kuda-kudanya. Makanya kuatannya barang siapa yang dapat menguatkan kakinya di sepertiga malam akhir, maka dia kuat menghadapi hidupnya. Ya. Juga ya. Tapi kalau kaki ini berdiri di depan Tuhan saja sudah nggak mampu, gimana menghadapi hidup, kan gitu kan? Iya. Tuh kan? Kalau kita perhatikan itu geraknya adalah gerak, kalau kita nonton film-film laga itu ya, film laga ya pemirsa, itu jurus tertinggi pasti bukan jurus fisik, nggak kasar. Enggak kasar ya, itu jurusnya. Kalau jurus-jurus yang rendah itu mukul lah, kasar itu jutot ya. Tapi jurus tertinggi itu mengandalkan konsentrasi dan penguasaan diri, ya. Oke, seperti itu. Jadi seperti kita sholat itu sebenarnya sedang mencoba untuk mengambil energi semesta, energi dari Allah yang sangat tinggi untuk supaya kita konsen masuk seperti itu. Jadi itulah pertahanan kita. Waduh, mantap sekali. Wah, makin seru kan pemirsa Bamusi TV. Baik pemirsa Bamusi TV, pembahasan kita dengan Bapak Dr. Thohir Insan Miharja SHI MPDI masih akan terus berlanjut. Jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, juga komen YouTube channel dari Bamusi TV. Dan kini saya akan ajak pemirsa Bamusi TV untuk sejenak menyaksikan tayangan berikut ini, dan kami akan segera kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamusi TV, kita kembali lagi di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina dan masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Thohir Insan Miharja SHI MPDI, masih dengan tema yang sama yaitu jurus kehidupan. Nah, tadi kita di segmen 2 sudah membahas nih ya bahwa ternyata kalau jurus-jurus yang cerek-cerek atau jurus-jurus yang kecil-kecil gitu ya, pasti jurusnya tuh kasar-kasar. Kalau jurus yang udah jurus tingkat tinggi itu justru lebih ke jurus pertahanan ya. Itu bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini, bagaimana cara kita menjadi saksi waktu, pergantian waktu gitu, karena itu sudah diajarkan sama Bapak Ustadz kita. Nah, terus pertanyaannya nih yang mungkin juga pengen diketahui sama seluruh pemirsa Bamusi TV nih ya Pak Ustadz ya. Ini gimana cara kita untuk bisa melatih jurus tersebut? Gimana caranya kita bisa lebih rajin lagi nih untuk sholatnya? Nggak cuma sholat fardunya aja ya Pak Ustadz ya. Karena kan tadi yang tersulit adalah melatih sholat-sholat sunnahnya, ya duhanya, sholat istiharohnya mungkin ya kan, sholat tahajudnya dan sholat-sholat yang lainnya. Kadang-kadang kan di sela-sela tadi tuh yang di sela-sela koma-komanya sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib kan ada sholat witir setelah isya dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang ya wajib aja dulu lah gitu kan ya. Nah, itu melatihnya gimana nih supaya pemirsa Bamusi TV dan juga saya nih supaya lebih rajin lagi melakukan sholat-sholat tambahannya agar lebih dekat lagi dan juga bisa menjalani kehidupan dengan jurus-jurus itu. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah semuanya, seringkali kita itu menjadi muslim gitu ya, ibarat orang sekolah itu nggak pernah naik-naik gitu. Kalau kita ikut training, kita mengikuti treatmentnya itu nggak naik, segitu-gitu aja ya, segitu-gitu, malah kadang-kadang down gitu ya. Ya makanya tentu saja beda sekali kualitasnya kita dengan masa Rasulullah ya, karena itu konsep sebenarnya
konsep yang harus senantiasa dilakukan. Jadi harus sesuai dengan aturan lah. Kalau minum obat itu ya sesuai resep gitu ya. Kalau olahraga saja kita kalau nggak rutin dan nggak sesuai dengan instruksi gitu ya, itu yang ada bukan sehat malah badan sakit-sakit ya kan? Seleo Pak Ustadz. Iya, nah ini olah jiwa ya kan, mungkin raga kita itu terlihat sehat ya, Iya. tapi kondisi jiwa kita rapuh sekali gitu, karena nggak pernah dilatih gitu, jadi sangat rapuh gitu ya, kondisinya rapuh gitu. Nah, oke. Bagaimana kita melatihnya? Ya pertama saya ingin mengingatkan lagi supaya dalam mindset kita itu menyadari ya bahwa jangan disepelekan itu sholat ya, itu betul-betul practicable dan praksis ya, bukan mohon maaf, sholat itu bukan hanya untuk saat kita meninggal. Jadi seringkali kalau kita melakukan perintah-perintah Allah kan imajinasi kita pahala pada saat kita meninggal. Itu sebenarnya kan reward tambahan ya. Tapi sebenarnya seluruh ibadah ini adalah rumus semesta. Jadi dia adalah rumus hidup yang diberikan oleh Allah itu memang sudah sesuai dengan komponen penciptaan kita, gitu ya. Jadi kita harus sadar itu dulu. Jadi bukan kalau kita mati, bukan. Jadi itu kalau kita hidup. Jadi kalau kita beli satu barang elektronik lah katakanlah ya yang bagus itu, pasti yang kita cari-cari pertama apa? Manual produk. Iya. Kan manual produknya itu bagaimana menggunakan produk ini. Iya. Apalagi kalau produknya mahal, pasti kita akan sangat hati-hati. Dijaga betul. Kulkas aja nih yang 2 pintu, ya itu kita sudah worry bener ya. Hati-hati itu menggunakan itu, rusak nanti, mahal harga kan gitu. Nah kulkas sama diri kita mahal mana? Ya, sama manusia mahal mana, kan nggak ada bandingnya ya kan, bagaikan langit dan sumur ya kan, Jauh bedanya Pak. iya. Jadi bagaimana mungkin kita manusia yang begitu mahal seperti ini terus hidup nggak ngelihat panduan gitu loh. Terus bagaimana kita menghadapi hidup ini terus kita ngarang gitu, trial and error aja gitu, bagaimana mungkin? Itu sangat keliru secara konseptual gitu ya. Jadi perhatikan dulu, jadi sholat, sekali lagi kita hanya menggarisbawahi sholat di pembahasan ini, itu adalah rumus hidup, jangan salah. Jadi rumus semesta daripada untuk mengatur komponen daripada diri kita kan. Makanya kalau di dalam salat duha kan ada hadis yang sangat terkenal ya, katanya kata Rasul, di dalam setiap ruas jari kita ini adalah mestinya sedekah ya. Itu merawat komponen rohani ya. Merawat kan di yang fisik ada, selalu ada yang non fisik gitu. Jadi ini ada komponen non fisik di dalam tubuh kita yang harus dirawat juga gitu. Ada juga kotoran fisik sananya, misalnya ada kotoran yang namanya hadas deh. Coba hadas kayak gimana wujudnya? Coba kalau kita wudhu kan bersihin hadas ya. Terus hadas di mana? Terus kalau kita buang angin, terus yang dibasuh kenapa muka? Nggak kelihatan. Iya kan? Tapi kotor loh. Tapi itu kotor, bahwa dosa itu kotor, bahwa hadas itu kotor, bahwa di dalam ruas jari ini ada komponen yang kata Rasul harus diberi sedekah. Terus kata sahabat, terus Rasul, siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh komponen daripada ruas tubuh? Dihitung 1000 aja udah berapa? Ya kan? Tapi kata yakfi karokatani minat duha, katanya dengan sholat duha itu udah cukup. Jadi kalau kita nggak lakukan itu, ini oklek nih apa orang bilang, ini nggak ada pelumasnya, pelumas spiritual. Jadi something error gitu. Jadi bayangkan, jadi si sholat ini pahami ya pemirsa sekalian, itu adalah cara untuk merawat komponen tubuh kita. Itu adalah rumus untuk kita membangun tadi pertahanan hidup ya, supaya kita itu siap menghadapi apapun gitu ya. Jadi si sholat itu rumusnya kan sebenarnya kan 2. Pertama iman, kedua rutin. Ya kan? Pertama iman, kedua rutin. Terus kalau rutin nggak ada iman, nggak jadi. Kalau iman nggak ada rutin melakukan, nggak jadi gitu ya. Jadi saya 2. Kalau mau tambah satu lagi faham, oh itu bagus lagi. Tapi nggak faham juga sholat sah nggak? Sah. Ya kan? Ya, jadi hatta orang awam misalnya nggak paham
Allah paham kok, itu saking baiknya Allah gitu. Bayangkan sehari semalam Allah suruh kita nemuin dia lima kali. Sebenarnya yang sibuk siapa sih? Ya. Kalau saya itu dosen ya pemirsa, saya itu dosen ya. Saya itu kalau ada mahasiswa bimbingan jangankan sehari semalam 5 kali, sekali aja kagak tentu. Jangankan ayo bimbingan sama saya ya, kalau mau konsentrasi bimbingannya sepertiga malam akhir. Ya kan? Gak mungkin. Ini Allah suruh kita supaya kita bimbingan 5 kali minimal dalam sehari. Sebenarnya yang peduli siapa sih? Allah lebih peduli. Emang kalau hari Minggu Allah libur? Enggak juga. Enggak ada libur. Demi siapa? Demi kita. Mending sholat bareng. Sholat bareng, break, habis itu ibaratnya mohon maaf, mamanya bisa istirahat. Allah mamanya, Allah nggak perlu istirahat ya. Tapi kan enggak, menit, detik by detik itu selalu ada orang yang mengadu ke Allah. Selalu ada gitu. Selalu ada. Jadi kalau kita bimbingan sehari semalam 5 kali kepada Sang Maha Pembimbing semesta alam ini, masa kita tersesat amat ya? Iya kan? Masa tersesat amat? Masalahnya mungkin kita nggak datang atau datang tapi ngelamun itu ya, nggak bimbingan. Oke? Jadi masa iya Tuhan kita semesta alam ini sudah siap bimbing kita 5 kali, kita nggak datang ini. Jadi inilah konsepnya ya. Jadi itu pertama dari sisi apa namanya daily rutinnya itu seperti itu ya. Pahami dulu bahwa kita datang, kita butuh untuk dibimbing ya. Kan kalau sudah ada seperti itu kita jadi ngeh nih. Ya. Oh iya penting ya gitu. Nah yang kedua itu ya kita mau dapat energi itu. Pertama saya memahami ini, saya mohon maaf kadang-kadang ke bawah-bawah kalau sholat itu berpikir saya mendapatkan energi gitu. Tapi ya untuk pelatihan nggak apa-apa ya. Memang betul sih, memang betul itu ada gerak untuk menyerap energi. Makanya geraknya harus diatur betul. Gerak, diam, tunduk, itu dengan seluruh penghayatan. Karena apa? Karena kita ingin meneguhkan kaki kita, ingin meneguhkan kuda-kuda kita ya, menserap energi besar itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat energi itu ya insya Allah gitu, kita ibaratnya menghadapi musuh, kita udah selesai di dalam nih, kita udah concern, udah siap menghadapi lawan. Masya Allah, aduh Pak Ustadz, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Jadi memang ngobrol sama Pak Ustadz ini kayaknya waktu cepet banget gitu berlalu ya Pak Ustadz ya. Tapi saya sekali lagi ingin mengajak kepada pemirsa Bangun TV semuanya, ayo kita sama-sama perbaiki jurus kehidupan kita supaya sama-sama nih agar kehidupan kita dari segala aspek bisa lebih diperbaiki lagi ya. Kita sama-sama belajar, gak cuma pemirsa aja tapi saya juga secara pribadi juga ikut belajar ya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi ya. Baiklah pemirsa Bangun TV sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz narasumber kita hari ini Bapak Dr. Tahirin San Miharja SHI MPDI bisa menjadi pahala untuk beliau dan juga manfaat serta ibadah beliau. Juga pemirsa Bangun dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Pemirsa Bangun TV, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media dari Bapak Dr. Tahirin San Miharja SHI MPDI di Facebook, Instagram dan juga YouTube channelnya ya Pak, di @Tahirin San Miharja. Dan juga jangan lupa nih untuk di like, subscribe dan juga komen, di share juga YouTube channel Bangun TV untuk sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata, saya Tisa Karina juga narasumber mohon berdiri. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.